Aja biasa nang mburi-mburi, nang mburi nang dalan ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'na Allahu bih wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarih fit darini amin. Ilmu syariat ada yang sifatnya pokok, induk, usul, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan dawuh-dawuh para sahabat, sumber itu. Yang kedua, ilmu syariat itu furu', cabang, hasil penjelentraian dari yang usul tadi. Wa huwa utawi ad-darbu tsani yang furu. Apa itu? Iku ma bareng fuhima kang den pahami apa ma min hadhil usul, dipahami dari Quran, Sunnah, dan seterusnya. Tapi memahaminya itu la bi mujabi al-fatihah, bukan sesuai dengan lafadznya. Kalau yang dipahami langsung dari lafadznya, itu masuk kategori usul. Ada lafadz kutiba alaikumusiyam, lalu difatwakan wajib puasa. Itu bukan furu, itu memang usul. Quran langsung mengatakan wajib puasa. Terus wa yuharrimu alaihimul khaba'is, Allah haramkan segala yang menjijikkan. Itu usul, bukan furu. Furu itu pemahaman yang diambil dari Quran, Sunnah, Ijma, asarus sahabat, tapi tidak langsung dari lafadznya. Bukan tersurat tapi tersirat. Itu makna implisit, bukan eksplisit. Contoh, warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Termasuk yang haram dinikahi itu anak tiri, ibunya kan sama nikah kan? Ya kan? Namanya anak tiri kan ibunya sama nikah. Nah, anak tiri yang ibunya sudah kamu jima. Jadi kalau kita berfatwa tidak boleh menikahi anak tiri yang ibunya sudah dijima, itu bukan furu, itu usul. Tapi kalau orang berfatwa boleh menikahi anak tiri yang ibunya belum dijima, nah itu baru furu. Quran enggak menyebut itu, tapi akal menyimpulkan. Lantaran Quran mengatakan yang haram dinikahi itu anak tiri yang ibunya sudah dijima, maka akal menyimpulkan berarti kalau ibu tirinya belum dijima, anaknya masih boleh dinikah. Jadi zaman ngerabi turun sampai jima, takon, "Lagi sapa mbok? Iki anakku." Wes akhirnya ibu mau pegat, "Aku ngerabi anakmu ae." Itu masih boleh. Furu itu apa? Pemahaman dari usul tapi enggak langsung dari lafadznya. La bimujabi al-fatihah bal bima'anin, akan tetapi ini furu ini, makanya fikih
berdasar kemampuan orang menganalisa, memahami kan, menangkap sinyal, menangkap korina, menangkap tanda-tanda. Zaman ketemu mbak-mbak moro-moro mesem. Ya kan? Nah, masing-masing berhak memaknai, menganalisa mesem itu. Tamam, arek lo kena seneng karo aku. Wong ketemu aku mesem. Jaremu enggak wong ketemu aku ya mesem. Suwe-suwe, ayo pas ketemu sampean mesem ngiwa apa ngenengen. Ya ngono iku lho. Jadi furu atau fikih itu upaya akal menyimpulkan makna dari Al-Quran dan sunnah, ijma' maupun asarus sahabat berdasar makna fenomena yang itu terkait erat dengan apa? Tentang apa yang dimaksudkan. Bal balik bima'anin berdasar makna-makna tanabahat yang tanggap laha kepada makna-makna atau korinah itu al-ukulu akal-akal manusia. Dalam hal ini akal para ulama ulul albab. Pikirannya jernih, cerdas, hatinya full ikhlas karena Allah tanpa punya kepentingan. Lalu mereka punya materi bahan yang cukup untuk memahami makna-makna itu. Itu namanya ulama yang berhak menyimpulkan furu berdasarkan ma'anin tanabbahat lahal ukul. Makna-makna yang ditangkap oleh akal cerdas. Paham ya? Fattasa'a sehingga menjadi luas. Bisa babiha karena ada makna-makna tanabbahat lahal ukul. Apa yang bisa menjadi luas? Al-fahmu pemahaman. Islam menjadi luas, menjadi hasanah keilmuan dalam Islam. Islam enggak mati, Islam enggak kaku. Nah gitu loh. Ngerti ya? Karena ada furu. Nah, ciri radikalis itu hanya berhenti pada usul. Lafaz Quran yang ini, lafaz hadis yang ini. Enggak mau ada penalaran. Gitu lah. Padahal yang namanya lafaz itu diucapkan dalam situasi beda, maknanya bisa beda. Umi ngomong neng mudi, iku bantal-bantal kasur iku ndang ditoto diatur nggih. Diatur. Pak Sotiaji ngomong neng bawahane, ini enggak mungkin ini, kita nabrak aturan kalau ini. Gampang mah itu bisa diatur. Ada kalimat yang sama. Umi ngomong diatur. Ono pejabat juga ngomong kepada bawahnya, itu mah bisa diatur. Maksudnya beda apa sama? Beda. Diatur yang diucapkan pejabat karena situasi politik itu maksudnya mensiasati aturan, bahkan ngakali barang. Itu kalimat itu mah gampang bisa diatur. Tapi bila wong kampung asli enggak ada tanda-tanda yang membelokkan makna itu. Namanya diatur ya ditoto, dirapikan. Nah, sekali lagi tugas akal menangkap makna dengan benar. Kelemahan teman-teman radikalis itu enggak patek gelem ngono kuwi. Fatta sa'amongko dadi jembar bisa PHP kelawan sebab onone ma'anin tanabbahat ukul. Apa sing dadi jembar al-fahmu pemahaman hatta sahingga fuima iso dipahami minal lafdzil malfudzi bih
dari lafadz yang dilafatkan, dari kalimat tulisan yang dilafatkan, dipahami ghairuhu makna yang lain. Mudi nang misalnya seneng karo salah siji mbak-mbak iki. Delala mbak-mbak iku duwe rambutan, pas uwoh rambutane. Terus mbak, aku seneng karo rambutan sampean, cocok pokoke karo rambutan. Kalimatnya, aku cocok karo rambutanmu. Kalimatnya. Tapi bisa jadi yang dimaksud Mudi bukan itu. Itu tugas akal menganalisa dan ada ilmunya, ilmu ma'ani. Dengan melihat tanda-tanda ngucapi ya apa, ada rasa apa di hati Mudi itu. Meseme piye? Kanan apa? Ngiri. Ngawur. Terus kita sekarang yang mungkin berat banget kalau harus memahami, menangkap makna Quran kayak begini-begini. Udah ikut aja para ulama gitu loh. Ketimbang menganalisa dewe malah keliru. Kama fuhima, sebagaimana dipahami mengkauli dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layak dil qadhi wa huwa ghadban. Janganlah memutuskan menjatuhkan vonis al-qadhi seorang hakim wa huwa ghadban ketika dia emosi. Dawe Nabi ngono kuwi. Tapi ulama terus melakukan penalaran jadi luas. Annau bahwasanya hakim layak tidak boleh menjatuhkan vonis idza kana hakinan ketika dia juga ngempet ngengek. Kebelet ngising. Ini kurang oleh. Kenapa? Sama situasinya. Situasi sedang sulit mengendalikan emosi. Kebelet ngising. Aujaian atau hakim terlalu lapar. Enggak boleh. Apalagi hakim disentak punya ini. Enggak boleh dia menjatuhkan vonis. Kacau. Nabi enggak menyabdakan, tapi ulama menfatwakan. Alurnya sama. Ketika hakim sulit mengendalikan emosinya. Jadi kurang objektif. Enggak boleh jatuhkan vonis. Au muta'alliman, atau sedang merasakan nyeri sakit bimarodin karena suatu sakit, apalagi sakit kolbi, sakit hati. Andai saya jadi pejabat negara yang ngatur hakim-hakim ini, hakim-hakim yang umurnya sudah menjelang 30 belum nikah, nggak boleh dia memutuskan hukum. Bingung tuh. Kalau yang lagi berperkara wayu bisa niku iso kacau. Masa salah ya pancet bener. Beres. Bisa diatur ngawur. Wa hadza ala dharbain. Furu itu ada dua macam juga. Ahaduma yang salah satunya yata'allaqu bimasalihid dunya. Furu yang itu berhubungan dengan berbagai kemaslahatan
dunia, menegakkan keadilan, mewujudkan kemakmuran, wa yahwi dan mencakup yang ini fanul fikhi bidang garapan ilmu fikih, wal mutakallifu bihi dan orang yang nandangi menghandle ini adalah al-fuqaha, para ahli fikih. Wahum para ahli fikih itu min ulama dunya masuk kategori ulama dunya. Bukan berarti ulama elek. Ulama yang porsinya, domainnya ngurusi fatwa yang terkait dengan hukum dunia. Wong iki harus potong tangan. Wong iki kena kisos. Wong iki terhindar dari kisos, itu hukum dunia semua. Nah, cuma ya harus jujur, kalau jujur akhirnya selamat di akhirat juga. Jangan dikira kalau ulama dunia seperti istilah 213 kemarin, itu ulama ulama dunia, enggak ngono kuwi maksudnya. Wasani yang kedua, furu' ma yata'allaqu bimasalihil akhirah. Furu' yang berhubungan dengan berbagai kemaslahatan akhirat. Wa huwa ilmu ahwalil qalbi. Yaitu ilmu tentang kondisi hati. Hatiku kok ngene sih? Ana kanca payu rabi loro ati. Ana kanca bojone ayu loro ati. Iku opo sih jane? Itu tentang ahwalul qalbi. Wa akhlaqihil mahmudah wal mazmumah, dan ilmu tentang akhlak atau sifat hati, baik yang terpuji maupun yang tercela. Wa ma huwa mardiyun indallah, kondisi hati yang itu diridhoi oleh Allah. Wa ma huwa makruh, dan kondisi atau sifat hati yang itu dibenci Gusti Allah. Wa huwa alladhi yahwihi syatrul akhir min hadzal kitab, yaitu ilmu yahwi yang memuatnya apa? Asyatrul akhir, bagian yang akhir min hadzal kitab, dari kitab Ihya ini. Juz 4 itu tentang apa? Sifat-sifat hati yang baik. Ini aku maksudkan jumlah kitab Ihya Ulumuddin, bagian terakhir dari sejumlah kitab Ihya Ulumuddin. Wa minhu al-ilmu bima yatarasyahu minal qalbi alal jawarih. Wa minhu diantaranya adalah ilmu, termasuk ilmu bima tentang segala sesuatu yatarasyahu yang muncul atau termanifestasikan, terekspresikan minal qalbi dari hati alal jawarih pada organ tubuh yang lain. Hatimu mangkel, lambimu misuh. Hatimu loro, tanganmu nyekel golok. Ya kan? Hatimu ridho, lesanmu alhamdulillah. Itu yatarasyahu minal qalbi ilal jawarih. Fi ibadatiha, dalam ibadah-ibadahnya, wa adatiha, dan perilaku atau adat istiadat, perilaku keseharian. Wa huwa alladhi yahwihi asyatrul awal min hadzal kitab. Tentang ibadat, tentang adat, bahwa ngono mau iku alladhi ngilmu yahwi yang mencakupnya asyatrul awal, bagian pertama, min hadzal kitab, dari kitab Ihya, yakni kitab Ihya juz 1 dan juz 2. Juz 1 tentang ibadat, juz 2 tentang adat, munakahat, macam-macam itu.
Ngerti ya? Buat darbut salis, macam yang ketiga, pertama ilmu usul, yang kedua furu, yang ketiga yang ilmu yang sifatnya muqaddimat, ilmu pengantar menuju usul. Sampeyan nek kepengin pemahaman Qur'anmu bener, kudu belajar nahwu shorof itu pintunya. Kudu ngerti asbabun nuzul, itu pintunya. Namanya nahwu shorof, asbabun nuzul, ya, tarikh, mempelajari karakter orang Quraisy ketika itu pintu untuk memasuki pemahaman Quran. Nah itu namanya muqaddimah, pengantar. Ngerti ya? Biasanya mata kuliah pengantar, pengantar ilmu hadis. Sebelum belajar ilmu hadis, belajar tentang berbagai istilah yang terkait dengan ilmu hadis. Muqaddimah itu. Wa huwa utawi muqaddimat, pengantar, iku alladzi. Nah, saya enggak tahu apa di pondok-pondok itu memaknainya seperti ini apa enggak? Muqaddimah dimaknai muqaddimah. Yang kadang muqaddimah kawitan. Jadi santri jadi kurang mengerti. Ya. Ka ilmil lughati wan nahwi, ilmu yang sifatnya mengantar untuk masuk pada ilmu usul. Berbekal ilmu pengantar, nanti dari usul kita bisa dapat furu dengan menguasai muqaddimah. Ka ilmil lughati kaya to ilmu bahasa, wan nahwi nahwu. Fa innahuma krana setune ilmu lughah wan nahwi iku alatun alat pengantar li ilmi kitabillah kanggo ngaweruhi Al-Qur'an wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, NU itu kontennya dipelajari, di NU itu ada ngaji Quran, tafsir, asbabun nuzul. Pengantarnya juga dipelajari, nahwu shorof, balaghah dan seterusnya. Furuknya, fikih penalaran, hasil penalaran dari Quran Sunnah, pakai ilmu alat, juga dipelajari. Udah kayak begini NU itu. Sudah jadi sistem kayak begitu. Nah, terus zaman mau keluar dari NU itu terus mau apanya? Nanti kalau keluar dari NU mungkin dapat bahasanya toh, enggak usah tak sebut. Ada pondok tertentu yang diunggul-unggulkan bahasanya. Tapi ketika masuk pada konten Quran Sunnah, lemah banget mereka. Ya kan? Nah, di NU itu alatnya wes oke. Kemudian ngaji tafsir ya sampai tafsir Jamal, sampai tafsir Sawi, tafsir Munir, Maroh Labid, oke. Engko ditambahi sing modern misalnya Ali Asobuni, tafsir Ahkam dan segala macam, itu tentang konten. Di pondok ngaji hadisnya kutubus sita harus Bukhari, Muslim dan segala macam. Plus tambahan-tambahan kayak Bulughul Maram, Riyadus Shalihin, Mukhtarul Ahadits dan segala macam. Itu usulnya. Lalu furuknya dari awal takrib, fathul, qorib dan segala macam. Masya Allah. Jangan keluar dari NU. Cuman keluar dari NU, mungkin dapat fikihnya toh, enggak dapat hadisnya, enggak dapat tarikhnya, enggak dapat wawasannya, kawaku. Agamanya kurang halal haram. Jadi kadrun namanya. Ayo sedulur jong lalekake
wajib ngaji sak pranatane, sak pengantar ilmu alat. Nggih apa iku? Nggo ngandelake ilmu apa? Nggo ngandelake iman tauhid. Terus amale bener, bagus sangu. Matine husnul khotimah, mulya matine. Itu sih. Terus di NU andai zaman awam nggak ngerti gini. Kiai yang kamu ikuti itu kiai yang ngerti usul, ngerti furu, ngerti muqaddiman, aman. Walaisal lughatu wan nahwu minal ulumi syar'iyyah. Sebetulnya bahasa nahwu fi anfusihima itu sendiri. Lek maknane gandeng mburi dhisik. Sejatinya bahasa nahwu itu sendiri laisa minal ulumi syar'iyyah. Tidak termasuk ilmu-ilmu syar'i. Walakin luzumul khawdi fihima bisa babi syar'i. Akan tetapi wajibnya mendalami nahwu sorof itu ya karena kebutuhan syarak juga. Ya kan? Ngelangi ning segara kono. Perintah dikongkon nyebrang ning Sumatera kono. Ya. Tapi untuk bisa sampai ke sana harus bikin perahu dulu. Engko dadak ono sing kono. Nabi enggak merintah bikin perahu, bikin kon nyebrang kono. Berarti bid'ah ngawur ae. Sembarang-barang diarani bid'ah padahal itu pengantar. Ja'at hadhihi syari'atu bi lughatil Arab. Sebab syariat ini datang dengan bahasa Arab. Wa kullu syari'atin la tadhhar illa bi lughah. Dan setiap syariat tidak jelas maksudnya maknanya kecuali dengan bahasa. Fayasiru ta'allumu tilkal lughati alatan. Jadinya Mas, mempelajari bahasa Arab itu sebagai alat pengantar. Deal ya? Wa minal alat ilmu kitabatil khatti. Di antara alat juga ilmu tentang khat. Nah ini Habib harus ngerti. Enggak harus nulis bagus. Harus nulis dengan benar. Sama nanti setelah ngaji 5 tahun, ngaji ini wawasan, oke lah wawasan benar. Tugas sampean di samping ngelakoni, menyampaikan kepada orang lain secara benar. Ketika Anda dituntut menyampaikan orang lain, itu bisa secara oral, lesan, bisa juga harus dengan tulisan. Nah ini, ono kiai ngalim oke banget, konten dia kuasai, tapi tentang khat dia enggak ngerti. Iki mesti dipisah, digandeng, iki digandeng terus dipisah. Hamzah kotok ditulis hamzah wasol ditulis kotok, kacau. Jadi kaidah ilmu khat harus ngerti. Gitu. Coro apa enggak ngerti ngono kuwi? Nulis muktatofan, wong salah paham kabeh. Kalau enggak ngerti kaidah ilmu khat. Kalau Indonesia ya harus minimal menguasai EYD. Ejaan yang disempurnakan plus aturan tulis menulis, ibit itu kayak apa dan seterusnya, cara mengutip itu kayak apa. Nah, kadang-kadang lek belajar ngene iku sapa yen donya tok. Bukan masalah itu. Ini terkait dengan balighu anni walau sampaikan ajaran saya. Nah, itu loh. Dan kalau kita enggak ada yang menekuni ke sana,
Kita khawatir HTI membanjiri toko-toko buku. PKS, Wahabi membanjiri toko-toko buku. Syiah membanjiri toko-toko buku. Apa zaman tega umat ini akhirnya dijejeli, dicekoi dengan mereka? Kalau zaman tega sebetulnya bukan karakter muslim. Karakter muslim itu orang nggak tega kalau ada umat lain tersesat. Malam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang yang enggak peduli dengan urusan umat Islam, kono-kono, neraka sakarmu, sesat sakarmu, enggak peduli orang. Itu sebetulnya bukan karakter muslim. Nah, ngono kuwi. Kalau sampean enggak punya kemampuan, minimal sampean ngerti ngene iki. Jadi karena ngerti, misalnya ada teman punya kemampuan, mas nggawe tulisan ngene-ngene, tak bantu, biaya piro, nah, minimal gitu. Menunjukkan kepeduliannya. Nggak kena wong urip wis, sementing ngurus aku. Dan kalau kita nggak peduli pada orang lain, toh setelah kita mati akhirnya anak cucu kita juga yang kena. Ketika lingkungan anak cucu itu orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, dunia dikuasai oleh orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara kita selamat tetap Ahlussunnah. Tapi ketika enggak peduli, tiba buyut bisa-bisa sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, begitu. Ngerti ya? Ilmu khot itu penting. Kayak Mbah Yai Nawawi Banten, Mbah Ridwan Blitar. Kalaupun sampai sekarang anak cucunya rata-rata masih Ahlussunnah wal Jamaah, itu salah satunya antara lain karena buah dari kepedulian beliau. Mumpung seurip ngarang. Nah, anak cucunya banyak memegangi karangan kakeknya, neneknya, Mbah Yudnya itu. Terus Mbah sudah ngarang, kita nggak perlu ngarang. Loh, perlu. Kita perlu nulis untuk menyikapi, memberi solusi problem yang terjadi sekarang. Yang di zaman Kiai Nawawi dulu belum terjadi. Makanya terus ono tanya jawab. Ya kan? Kita bikin fikih tanya jawab. Itu menjawab hal sekarang yang dulu belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata banyak ya tanggung jawab kita ini ya. Terus ojo buter zaman. Bagi tugas. Yang penting punya wawasan. Wa minal alat ilmu kitabatil khat. Di antara alat atau muqaddimah itu ilmu tentang khat. Illa hanya saja anna dzalika laisa daruriyan. Ilmu khat itu bukan keharusan. Bukan fardu kifayah, bukan fardu ain. Asal sudah ada 1-2 yang khotib benar, ilmu ini benar. Nah, Mbah Yai yang menelkokkan ilmunya, sing ahli khotiku sing nulis. Kenapa enggak harus khot? Krono kana ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummiyan, orang yang ummi. Nabi sendiri dulu enggak bisa baca, enggak bisa nulis, tapi Nabi menugaskan kepada sahabat yang bisa nulis. Walau tusuwiro, andai dibayangkan, istiqlalul hifdzi, mandirinya hafalan, bijami isma, menghafal semua yang dia dengar. Andai bisa dibayangkan hafalan kita itu mampu merekam semua yang didengar dan enggak lali blas. Lastuhnia niscaya tidak perlu anil kitabati
tulisan. Perkara jadi perlu tulisan. Krono kadang apal 10 lali 11. Hah? Ini tamam ya? Situ. Makanya nulis itu tetap perlu. Boleh kadang ono sing lali. Gitu. Walakinnahu tetapi ini nulis meskipun aslinya rapatnya perlu dan andai semua bisa dihafal nggak perlu ditulis, tetapi nulis iku soro dadi apa nulis bihukmil ajzi krono ketidakmampuan menghafal fil ghalib lo umume nulis mau jadinya darurian jadi keurusan jadi penting. Lah jos mana itu hafalane jos nulisnya yo jos pisan masyaallah. Ad-darbur rabi'. Cuman kalau men-screenshot mengumpulkan tulisan-tulisan Arab di WA, grup-grup NU macam-macam atau di luar NU. Pokok Arab tulisan kabeh. Terus nanti dianalisa kelemahan mereka ini, nulisnya kelirunya di sini, nulisnya keliru. Kadang masang huruf jernya idiom, itu salah, seharusnya fi ditulis min, seharusnya ila ditulis ala. Itu kesalahannya mesti sak pirang-pirang. Jadi skripsi. Padahal yang berseliweran di situ itu sudah WA-nya orang-orang berlabel ustaz. Itu semua yang keliru. Ad-darbur rabi' yang keempat adalah al-mutammimat, sifatnya penyempurna. Wa dzalika fi ilmil Qur'an. Dan itu menyangkut ilmu Qur'an. Fa innahu yanqasim ila ma yata'allaq bil lafzi. Ilmu penyempurna yang terkait dengan Qur'an itu terbagi satu, penyempurna yang berhubungan dengan lafaz. Ka ilmil qiraat, seperti ilmu tentang qiraat. Nah, ini macane kudu bener. Alhamdulillah. Ono sing maca alhamdulillah. Wa makharijil huruf, ilmu tentang makhraj. Nanti nyun sewu antara kudus sama krapyak beda. Kudus ngabani qaf ya ihdinas siratal mustaqim. Kudus model Mekah Madinah. Nek krapyak qaf mlebu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Lek enggak ngono enggak bener. Qim. Sama ndongokno Gus Najib lek maca. Wus, qaf mantep, mustaqim. Tapi yang misalnya Mbah Basori enggak ngono kuwi. Mbah Basori ihdinas siratal mustaqim. Rada cetek nang kene. Apa itu? Makharijil huruf. Dot itu kalau itbaq, iya. Itbaq itu memenuhi mulut.
neng bonggole ilat apa neng pucuke? Mayoritas qurra itu neng bonggole ilat. Do. Tapi ada sebagian kecil yang wo. Rada mucuk. Ngombo mas ngilmu ini. Kayak dheweki kok dadak sampai ke sana. Waduh. Mas. Wa ilama yata'allaqu bil makna. Ada pula terkait dengan Quran itu yang berhubungan dengan makna, kat tafsir, seperti ngaji tafsir. Kita apa Mbak Bilan di? Oh, oke. Ini. Dila? Mila sini Mila. Atau Umi neng gini. Aku cek gak kemeng. Fa inna i'timadahu aidan 'ala naqli. Karena sesungguhnya tumpuan tafsir itu juga bertumpu berdasar merujuk istilah kita pada riwayat. Enggak oleh nafsiri sakarepe dhewe karo akal. Tumpuan utama penafsiran Quran itu pada riwayat. Mbiyen Nabi piye? Ben sahabat piye? Abu Bakar lho kurang ngalim opo? Ngono Abu Bakar lek dawuh ayu sama intudhilluni wa ayu ardin tuqilluni idza qultu fil Qur'an bi ra'yi. Aku harus berteduh di kolong langit yang mana? Aku harus menginjak di atas bumi yang mana? Kalau saya berani berkata menyangkut Quran, menafsiri hanya berdasar apa? Akal, berdasar ra'yu. Artinya bagi Abu Bakar enggak ada hak untuk hidup di bumi Allah. Bagi orang yang ngomong tentang Quran sak karepe dhewe, kodok dadi ulama. Mateni ulama. Tapi dipelengi korban ulama di korban. Idil lughatu bimujarradiha la tastaqillu bihi. Karena al-lughatu bimujarradiha bahasa tok, bahasa ansih. Ini menterjemahnya lek wong Jawa ngene mbiyen. Karena utai bahasa bimujarradiha kalawan mligine bahasa iku la tastaqillu. Ora iso merdeka apa bahasa mligine bahasa. Orang ngerti. Ini loh sakjane. Sebab bahasa itu sendiri tidak mampu mandiri menafsiri Quran. Mau nggak mau harus bahasa riwayat hadis plus akal cerdas. Apa? Enggak apa-apa, oleh ganjaran niat. Wa ilama yata'allaqu bi ahkami. Dan ada juga ilmu mutammimat, ilmu penyempurna yang berhubungan dengan hukum-hukum Quran. Kama arifatin nasikh wal mansukh. Seperti mengetahui mana ayat yang menghapus, mana ayat yang dihapus. Wal am wal khas. Mengetahui lafadz yang maknanya umum dan lafadz yang maknanya khusus. Tak contoh nih, lafadznya sama, maksudnya beda. Rungokno. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu seterusnya. Alladzina qala lahumun nas. Kalau enggak ngerti apa?
tafsir macam-macam. Ini terjemahnya begini. Orang-orang yang manusia mengatakan kepada orang-orang, sungguh orang-orang padahal enggak begitu. Ini loh maknanya. Alladzina yaiku pasukan perang Uhud, pasukan Islam, pasukannya Kanjeng Nabi. Qala yang mengatakan dalam arti ngendon-ngendoni, ngentai. Membuat mereka down. Lahum kepada para pasukan Islam itu, siapa yang ngata-ngatain membuat down? An-nasu wong-wong munafik. Apa kata orang munafik ini? Innan nasa qad jama'u lakum. Setuhune manuso pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, nas yang kedua ini. Qad jama'u, mereka telah kompak berkumpul menghadang kamu. Matek kono. Maksudnya wong munafik ngomong kepada pasukan Islam. Woi, jangan kamu teruskan. Mundur aja manut Muhammad. Mulya balik. Matek kono. Pasukan kafir pimpinan Khalid bin Walid dalam jumlah besar menghadang kamu. Timbang matek konyol mulya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Alladzina pasukan Islam qala lahumun nasu orang munafik cangkem elek. Innan nasa qad jama'u lakum, manusia-manusia berkumpul menghadang kamu. Ini pasukan kafir Quraisy. Nah, lafate podo maksudnya tertentu. Itu ada apa? Itu karena jamak namanya lafat am. Tapi ternyata maksudnya orang munafik am yuradu bihil khusus. Itu masuk kategori am yuradu bihil khusus. Ada juga yang am yabqa ala umumi. Umum ya tetap umum. Contoh, ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakar. Hai sekalian seluruh manusia, aku ciptakan kamu dari laki-laki maupun perempuan. Ini umum banget. Ora kok, maksudnya khusus itu. Yang ada laki-laki perempuan ini wong Jawa tok, lek wong kono wedok tok. Ora ono. Annas di sini seluruh manusia umum. Itu am yuradu bihil umum. Yang tadi am yuradu bihil khusus. Ada juga am makhsus. Lafadznya am umum tapi apa? Ditaksis. Contoh, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Demi masa semua manusia rugi. Ini manusia umum juga kalimatnya. Semua manusia rugi. Illal ladzina amanu. Nah, ini diarsir, aksen. Alladzina amanu itu enggak termasuk yang fi khusrin. Itu namanya umum ditaksis. Jadi am makhsus. Nah, sudah. Apa? Ada am, ada khos. Ada juga lafadznya khos, tapi maksudnya am. Yang kadang istilahnya menyebut zat, tapi yang dimaksud sifat. Ya, nah. Saya mengkader sampean, top sudah. Nasionalis, pemberani, pinter, berwawasan, intelektual, bagus, mirip-mirip Bung Karno. Kepada para kader-kader jumlahnya ada 10, 100. Bung Karno abad 21. Yang sangat kami banggakan. Mana Bung Karno? Ya enggak ada. Ya orang-orang ini
Tapi karakternya kayak Bung Karno. Saya menyebut Bung Karno, orang khusus. Bung Karno satu orang itu. Tapi ternyata yang kami maksud orang-orang ini. Sifatnya bukan personnya. Jadi ada yang khos, tapi yuradu bihil umum. Karena dimaksud sifatnya. Besok-besok muka-muka sampai ngaji ngono-ngono ke barang. Tapi aja ngantuan. Terus jadi wong ya aja gampang lelah. Sesel. Semangatnya harus dipacu. Tantangan jauh lebih berat daripada sama lembek-lembek ngono. HTI kenceng mas. JT kenceng mas. Salafi kenceng mas. Terus kalau kita tidak ngaji 1 jam, 2 jam. Ini kurang kopi. Tidak ada kopi di situ. Wan nasi wal zahir, dan mengetahui makna nas. Makna nas sih makna yang pasti. Makna zahir. Makna zahir itu makna zahir, makna letter, dan belum tentu itu yang dimaksud. Wa kaifiyati isti'malil ba'di minhu ma'al ba'di. Dan tentang tata cara menggunakan sebagian dari lafadz itu tergabung dengan sebagian lafadz yang lain. Saling melengkapi. Al-jam'u. Al-jam'u, memadukan, mengkonvergensikan. Wahwa al-ilmu alladhi yusamma usul al-fiqhi. Yang kayak begini-begini, gabung ini makna ini makna. Itulah ilmu yang dinamakan dengan nama usul fikih. Wa yatanawalu sunnah aidan, dan juga mencakup sunnah. Wa ammal mutammimat fil asar wal akhbar. Adapun ilmu-ilmu yang sifatnya penyempurna menyangkut apa? Menyangkut asar, riwayat sahabat, juga riwayat Nabi. Apa saja ilmu yang menyempurnakan ngaji hadis itu? Fal ilmu birrijal, ilmu tentang para rawi-rawi, ilmu tentang ulama. Itu ngaji dalam kitab Tabaqat. Apa Tabaqat itu? Kumpulan kitab tentang kumpulan biografinya para ulama. Itu Tabaqat. Ada Tabaqatus Syafi'iyah. Berpuluh-puluh jilid, Mas. Dari itu situ sama tahu Imam Rafi itu begini sejarahnya bla 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 bla. Imam Nawawi begini bla 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 bla. Imam Royani begini. Nah itu dibaca dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Dan perlu membaca itu. Kita nanti jadi bisa memilih, oh aku milih ini. Ini orang ternyata orangnya top banget ini. Hati-hati banget. Yang ulama menyimpulkan setelah Syafi'i yang sangat top itu terus Imam Al-Isfiraini, Imam Juwai, Imam Haramain, terus sampai Imam Ghazali, lalu Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Dan akhir-akhir yang hampir belakangan ini Imam Ibnu Hajar. Terus ulama Indonesia itu ngambil dari beliau-beliau itu. Seakeh ngilmu iki Mas. Aja kesusu rabi sik, Mam. Terkecuali dengan Asyifa. Amin. Ilmu tentang apa? Para tokoh. Ilmu tentang para rawi, para ulama, wa asamihim, dan tentang nama-nama mereka. Wa bi asami as-sahabah. Ilmu tentang nama-nama para sahabat harus diketahui. Ini ismun jamaknya asma.
Asma dijamakkan lagi asami. Ini lafadz asami itu jamaknya jamak. Jam'ul jam'i. Namanya sighah muntahal jumu. Jamak pol wis. Cara wong wis umur 30 notok jokone wisan. Ya, muti. Notok we. Jam'ul jam'i. Oh iya. Ngawur ae sama aja hoak ngono. Tamam lho 24 men. S2 bahasa Arab ta tamami? Wah ekonomi, Masya Allah. Habib lek ngerjani rumus ekonomi gak ngerti takon utama. S1 wajib takon nang ngono S2. Ya wis. Wa bi asami sahabah, nama-nama para sahabat. Wa sifatihim, karakter sifat para sahabat. Wal ilmu bil adalah firwat. Juga ilmu tentang sifat adilnya para perawi. Para perawi itu imbang apa enggak? Proporsional apa enggak? Apa memihak? Nah, kalau ada perawi lebih memihak pada golongan tertentu, hadisnya cacat. Khawatir dia enggak jujur, enggak sahih jadinya. Keadaan para perawi. Kenapa itu perlu diketahui? Liyatamayyaza, supaya jadi terpilah ad-dhaif, mana hadis yang dhaif, anil qawi, mana hadis yang kuat. Wal ilmu bi'a'marihim, juga ilmu mengetahui umur mereka. Kenapa perlu mengetahui umur? Biar kita tahu fulan ngeriwayatkan dari fulan. Kita tahu, enggak bisa mas, tahun itu fulan wis mati, iki umurnya 50. Nah, itu perlu tahu untuk memastikan ini sambung riwayat apa tidak. Marzuki ngomong, saya meriwayatkan ini langsung dari Kiai Maksum, ya enggak bisa. Mengaku ora ketemu Kiai Maksum, dapatnya lewat Kiai Mas Duki lah ngono kuwi. Liyatamayyaza, supaya bisa dipilah al-mursal, mana riwayat yang mursal hanya mandek sampai tabi'in, anil musnad, mana riwayat yang nyambung sampai kanjeng Nabi. Wa kadzalika, demikian pula ma ilmu-ilmu ya ta'alaku yang berhubungan dengan masalah itu tadi, ilmu mustalah hadis. Fahadhihi hiyal ulum as-syar'iyyah wa kulluha mahmudah. Ini semua tentang Quran, hadis, ijma', terus asarus sahabat, lalu tentang fikih, lalu tentang ilmu muqaddimat, nahwu, shorob, bahasa, khot, terus mutammimat, tentang qiraat, tajwid, makhraj, tentang ilmu mustalah hadis, semua itu ilmu terpuji semua. Bal kulluha min furudil kifayat, bahkan semuanya itu masuk kategori ilmu yang fardu kifayat. Insyaallah. Mas wis rapi pancet ngaji lho ya. Mut. Siap, tak kamplengi teman. Umi lo niatnya mondok terus. Fa in qulta falima al-haqtal fiqha bi ilmil lughah wa al-haqtal fuqaha bi ulama dunya. Jika Anda bertanya, "Hei Ghazali, falima, kenapa al-haqta kau kelompokkan al-fiqha fikih
bi ilmi dunia dengan kelompok ilmu dunia, wal hakta dan kau kelompokkan, kau gabung al fuqaha para ahli fikih bi ulama dunia dengan ilmu dengan ulama dunia. Lah kok ngono? Fa'lam maka ketahuilah annallaha azza wa jalla akhraja Adam alaihi salam minat turab. Ngene iki lho, ini berpikir falsafi itu ditakoni ngono jawabnya teko Adam biyen. Ini jawab sejak dari akar-akarnya, akar permasalahan. Nah, ini berpikir radikal kayak begini. Sampai tok mentok. Jedok. Wa akhraja dzurriyyatahu min sulalatin min tin. Dan Allah lahirkan anak cucu Adam dari sari-sari tanah, wa min ma'in dafiq, dan dari air yang memancar kuat, air mani. Fa akhrajahum minal aslabi ilal arham. Lalu Allah keluarkan calon-calon manusia yang berupa mani dari igawa kasih suami masuk ke rahim para istri. Wa minha, dari rahimnya para istri ila dunia, keluar menuju dunia yang sekarang ngaji. Ono sing keluar tanggal 26 Mei tahun 1995. Ono sing keluar tanggal 17 Juni tahun 1995. Ono sing keluar tanggal 28 Desember 1997. Pal. Dua minggu yang lalu nek salah. Asal nanti ulang tahun. Ya ngene wis diospek. Masak ning mbak-mbak kono. Cocok. Ospeknya tak ada ngomongnya Asifa ya kok. Ojo banter-banter ono taman melu ngawur. Summa ilal qabr, lalu dari dunia keluar lagi menuju alam kubur. Summa ilal ardi, dari alam kubur lalu dibangkitkan ke padang mahsyar. Ardi itu madhep Gusti Allah, ditimbali. Summa ilal jannah awin nar, kemudian berakhir masuk surga atau neraka. Fahadha mabtahum, inilah awal mula terciptanya manusia, wa hadhi ghayatuhum, dan ini pula akhirnya. Wong Jawa ngarani sangkan paraning dumati. Dari mana manusia ada, di mana manusia sekarang ada, tugasnya apa, dan akan ke mana manusia berakhir. Wa hadhihi manaziluhum, dan inilah kedudukan mereka. Apa manazil, apa? Pos-pos. Nah, pos pertama di iko wekas. Pos kedua masuk di rahim perempuan. Pos ketiga masuk di alam, dan ada pos. Wa khalaqad dunya zatan lil ma'ad. Allah ciptakan dunia itu bekal untuk akhirat. Liyatanawala minha, supaya manusia mengambil atau mengkonsumsi minha dari dunia. Seberapa diambil? Ma yasluh litazawwud, sesuatu yang layak untuk dijadikan bekal. Yang enggak layak dijadikan bekal enggak usah diambil, ngapain? Sama kayak wong gendeng ae. Sama mati wong gendeng, ancen wong gendeng. Ate ning pasar dina yo. Iku bantal, spray, sembawarang, sak gombal-gombal, sarung dibangkeli kabeh begini. Nanti Mas, nang dina yo. Andai dia berakal sehat, nang dina yo cukup bawa duit 50.000 karo tas, budal beres. Memang itu yang diperlukan. Gombal atau
Ancene wong gendeng sak gombal-gombal dipok. Wong ning donya, ya kan? Saman wong biasa, bukan tokoh, bukan pejuang. Omah dengan sekian kamar cukup, kendaraan itu cukup. Toh mau berperan besar-besar juga enggak punya ilmu. Udah. Keluargamu sakinah, anakmu iso mondok, sregep jamaah, sregep deres, udah. Plus tahlilan tonggo-tonggo. Ngapain zaman bukan kiai itu kitab 5 lemari. Itu nggih apa? Hiasan. Oleh ono wong lamar anakku kitab 5 lemari. Walim cakap bae. Entene gak patek? Waras, gak 100. Bawalah seperlunya yang sekiranya diperlukan. Perkara keberadaan memang ditugaskan Allah untuk membantu sekian banyak hamba. Silahkan kau ambil sebanyak-banyaknya yang memang itu diperlukan untuk membantu sekian banyak hamba, itu enggak masalah. Kok sampai ngomong apa ya? Wa khalaqad dunya zatan lil ma'ad liyatanawala minha ma yasluh litazawwud. Falau tanawaluha bil adli, andai umat manusia mengambil dunia itu dengan proporsional, sak madya seperlune. Enggak ada yang serakah, enggak ada yang didolimi, enggak ada yang mendolimi. Fikih enggak perlu, fikih mengadili itu. Karena enggak ada persengketaan udah. Yang namanya tamam, hasan, wos neriman kabeh, monggo pun jenengan mawon. Insyaallah. Terus pun sifat pun terserah jenengan mawon. Insyaallah. Lek kabeh wong ngono wis gak perlu pengadilan. Lah fikih itu perlu untuk memberi jawaban di pengadilan. Iki engko hukum ngene, hukum ngene. Iku fikih perlu karena ada pengadilan. Pengadilan perlu karena ana wong sengketa. Ada wong adil kabeh, neriman kabeh, ikhlas kabeh. Gak perlu ngono. Mam tamam. Calonmu tape ya monggo. Oh enak. Madura perlu mam. Untuk kopi Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Andai mereka itu ngambil secara proporsional seperlunya, inqata'at, maka berhentilah al-khusumatu, berbagai persengketaan. Nah kalau nggak ada persengketaan, nggak ada orang daftar ke pengadilan. Nah ilmu fikih yang menuntun iki hukum ini, yang menyangkut pengadilan, jadi perai, nggak usah memproduk hukum ngono. Wa ta'atola, dan kosong, vakum, al-fuqaha, para ahli fikih nganggur. Walakinnahum tanawaluha bisyahawat. Namun umat manusia mengambil dunia dengan keserakan. Enggak kaya kucing. Enggak kaya manuk, sawangan manuk doro, manuk gereja. Masya Allah tertib tak sawang. Ben rodok surya wis gak gelem mangan. Padahal ono sing sik mangan titik, ono sing mangan to akeh. Kan tas teko ngono arek santri lewat kabur. Teko maneh, ono arek santri lewat kabur. Durung akeh mangane doro, durung akeh mangane manuk gereja. Tapi tak titeni ben sekitar jam 5:15 udah enggak ada yang di situ. Itu loh Mas manuk. Luwe gak luwe lek sakmun ya wis. Perkara kurang wareg poso. Sesuk sekitar jam 6 rodok padang mulai pur mangan maneh. Menungso jam 12 bengi utek-utek nggodhog mie. Andai umat manusia itu ngambil hanya seperlunya, udah nggak perlu pengadilan. Namun sayang manusia mengambilnya dengan penuh
keinginan, syahwat, ambisi. Fatawaladat lalu muncullah minha dari sifat syahwat keserakan itu al-khusumat persengketaan, saling menuntut. Famassat sangat mendesak al-hajatu kebutuhan ila sultanin penguasa pemerintah ya susum yang mengatur mereka. Kingene josakarmu dhewe kisik. Perlu ada pemerintah. Wahtaja sultan dan si sultan kepala negara atau kepala daerah butuh ila qanunin, butuh aturan, butuh undang untuk mengatur hak-hak dan kewajiban itu. Dan itu sing gawe ulama fikih. Ya susu yang mana si sultan mengatur rakyatnya dengan qanun, dengan undang-undang itu. Fal faqih huwal alim bi qanunis siyasah. Faqih adalah orang yang sangat alim, pakar di bidang apa? Di bidang membuat undang-undang pemerintah, legislasi, ya kan? Watori kita wasud, alim tentang bagaimana cara menengahi. Apa menengahi itu? Memediasi bainal khalqi di antara umat manusia idza tanaza'u jika mereka bersengketa berebut bihukmi syahwat krana nuruti ambisi. Fakanal faqih mu'allima sultan, sehingga dalam hidup berbangsa bernegara posisi ulama ahli fikih itu gurune sang sultan wa mursyitahu pembimbingnya sultan ila tariqi siyasatil khalqi, dibimbing bagaimana cara mengatur umat manusia wa dhabti mengontrol rakyatnya. Ngerti ya? Jadi sing repote kadang penguasa kepala daerah wis enggak gelem neng ulama. Dipikir-pikir dhewe diputus-putusne dhewe bingung. Mestine kudu merujuk kepada ulama engko sing dawuh ki gawe ning ngene, ki gawe ning ngene, enggak usah lockdown. Liantadima supaya menjadi tertib istiqomatim dengan istiqomahnya rakyat, istiqomah lurus menurut aturan. Apa yang jadi tertib teratur? Umuruhum urusan mereka fit dunia. Nah itu domainnya ahli fikih itu di sana. Makanya ahli fikih itu masuk kategori ilmu dunyo. Tapi tetap ana hubungannya karo akhirat. Wala umri demi Allah, demi hidupku. Innahu muta'alliqun aidan biddin. Ilmu fikih berhubungan juga dengan ilmu agama, walakinnahu la binafsih. Akan tetapi fikih berhubungan dengan agama itu tidak dengan sendirinya, tidak otomatis ngono, bal tetapi biwasitati dunya, lantaran dunia, sebab dunia itu mazru'atul akhirat. Dunia pun ladang ditanami, dipanennya di akhirat. Wala yatimmuddin illa bidunya. Toh agama enggak bisa sempurna, enggak bisa stabil kecuali dengan stabilitas dunia. Haji, umroh, macam-macam enggak bisa jalan kecuali ada stabilitas keamanan, ada stabilitas politik. Apa stabilitas politik? Ada kepastian hukum yang berhak mengatur siapa, aturannya apa, hak kewajibannya apa yang harus diatur siapa. Itu stabilitas politik berdampak pada kepastian hukum. Memang fikih asli ini dunyo, tapi kan agama enggak iso jalan tanpa dunyo. Agama enggak iso stabil tanpa ada stabilitas dunia. Wal mulku wad din tawa aman. Kekuasaan, pemerintahan maksudnya, dan agama itu ibaratnya
dua bayi kembar saling membutuhkan, nggak bisa dipisah. Kembaran ini loh, apa? Nggak gancet itu apa namanya? Kembar siam. Wadinu aslun wasultanu haris. Agama itu pokoknya sultan pemerintah itu yang menjaga. Atau kalau dulu ad-dinu usun wasultanu haris, bukan aslun tapi usun di kitab yang lain. Fama la ussalahu famahtum wa ma la harisalahu fada'i. Nek sesuatu enggak ada pondasi ini roboh. Kalau sesuatu enggak ada yang menjaga akan dicolong maling. Nah, agama sultan sama-sama pentingnya. Agama itu mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sultan yang menjaga nilai-nilai itu. Wa ma la aslalahu famahtum. Sesuatu yang enggak ada pondasinya akan roboh. Wa ma la harisalahu fada'i, sesuatu yang enggak ada penjaga baginya dia akan hilang. Wala yatimul mulku waddabtu illa bisultan. Kekuasaan, kontrol terhadap rakyat kelompok yang saling bersengketa perlu dikontrol. Itu enggak akan bisa sempurna berjalan dengan baik kecuali dengan adanya kepala negara. Yang itu dipilih rakyat, diamanati rakyat. Pun aturan kami. Lek ana apa-apa sampean yang berhak ngatur iki ngene iki ngene. Nah repote sing kalah enggak ngerti ngono kuwi. Sing undrek-undrek wis ana Covid barang sih. Wa tariqud dabti fi faslil khusumat. Mana tadi? Cara mengontrol memutus berbagai persengketaan iku bil fikhi dengan fikih produk hukum. Ngerti ya? Jadi fikih itu masuk kategori ilmu dunia tapi ya penting untuk stabilitas akhirat. Al-Fatihah. Boleh dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.